Apakah kanker paru bisa menyebabkan kelumpuhan? Ya, kanker paru dapat menyebabkan kelumpuhan. Namun ini bukan gejala langsung, melainkan komplikasi yang terjadi akibat penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lain, terutama saraf. Kelumpuhan atau mati rasa pada lengan atau kaki adalah salah satu gejala yang muncul ketika kanker paru sudah menyebar dan mempengaruhi sistem saraf. Selain kelumpuhan total, ada beberapa kondisi lain akibat kanker paru yang juga dapat menimbulkan kelemahan atau masalah saraf. Plexus brachialis neuropathy atau sindrom Pankos. Ini terjadi ketika tumor kanker parah tumbuh di bagian atas paru-paru dan menekan saraf-saraf penting yang menuju ke lengan dan bahu. Gejalanya bisa berupa rasa sakit yang parah, kelemahan, dan mati rasa pada lengan dan tangan. Kelumpuhan pita suara. Tumor yang tumbuh di dekat dada bisa menekan saraf laring berulang yang mengontrol pita suara. Ini dapat menyebabkan suara serak, bahkan kelumpuhan pada satu atau kedua pita suara. Bagaimana kanker paru menyebabkan kelumpuhan? Kelumpuhan adalah salah satu komplikasi serius yang bisa terjadi pada penderita kanker paru, terutama jika kanker sudah menyebar ke organ lain, seperti kompresi sumsum tulang belakang, metastasis spinal cord compression. Ini adalah penyebab kelumpuhan paling umum pada penderita kanker paru. Kanker paru sering menyebar ke tulang, termasuk tulang belakang atau vertebra, ketika sel kanker tumbuh di tulang belakang. Mereka bisa menekan sumsum tulang belakang dan saraf sekitarnya. Penyebabnya karena penyebaran kanker paru ke tulang belakang dapat melemahkan struktur tulang, menyebabkan tulang hancur dan menekan saraf. Selain kelumpuhan, gejala lain yang mungkin muncul adalah nyeri punggung yang parah dan terus-menerus, bisa menjalar ke kaki, mati rasa atau kesemutan, serta kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Bagaimana dengan tindakannya? Kondisi ini dianggap sebagai keadaan darurat onkologi yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah kerusakan secara permanen. Pengobatan biasanya melibatkan radiasi, steroid untuk mengurangi peradangan, dan kadang operasi untuk menghilangkan tekanan pada sumsum tulang belakang. Penyebaran kanker ke otak, brain metastasis. Kanker paru adalah salah satu jenis kanker yang paling sering menyebar ke otak. Ketika sel kanker membentuk tumor di otak, lokasi tumor tersebut dapat mempengaruhi fungsi tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut. Penyebabnya ketika sel kanker paru melakukan perjalanan melalui aliran darah dan menetap di otak, membentuk tumor sekunder atau metastasis. Jika tumor tumbuh di bagian otak yang mengendalikan gerakan, ini dapat menyebabkan kelemahan otot, mati rasa, atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, misalnya kelumpuhan pada wajah, lengan, atau kaki. Gejala lain bisa berupa sakit kepala parah, kejang, mual, atau perubahan perilaku. Pengobatan untuk metastasis otak sering melibatkan radiasi, kemoterapi, imunoterapi, atau operasi, tergantung pada ukuran dan jumlah tumor. Sindrom paraneoplastik. Dalam kasus yang lebih jarang, kanker paru dapat menyebabkan kelumpuhan melalui kondisi yang disebut sindrom paraneoplastik. Ini adalah kondisi langka di mana sistem kekebalan tubuh atau imun secara keliru menyerang sel-sel saraf yang sehat. Penyebabnya, kanker melepaskan zat atau protein tertentu yang memicu respon autoimun. Tubuh menganggap sel saraf sebagai ancaman dan menyerangnya, yang bisa menyebabkan kerusakan saraf. Gejala sindrom paraneoplastik bisa berupa kelemahan otot, kesulitan berjalan, mati rasa, dan bahkan kelumpuhan. Yang membedakan, gejala ini bisa muncul sebelum kanker terdeteksi. Bagaimana tindakannya? Pengobatan fokus pada pengobatan kanker, utama untuk menghentikan respon autoimun, biasanya dengan kemoterapi atau imunoterapi. Jadi, kelumpuhan pada penderita kanker paru bukanlah gejala langsung dari tumor di paru-paru itu sendiri, melainkan akibat dari penyebaran kanker atau respon tubuh yang kompleks terhadap kanker.